Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلمين ومسلمات أو كما قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang Allah muliakan Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan kegiatan ta'lim kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita ketahui nantinya dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya kita mengharapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Seorang arif billah, Ibrahim bin Adham, beliau berkata, qalbul mu'mini naqiyun kal mir'ah fala ya'tihi syaitan bisay'in illa abasarahu. Hati seorang mukmin itu, hatinya seorang mukmin itu adalah bersih seperti cermin. Maka tidak datang akan dia oleh syaitan dengan sesuatu melainkan memperlihatkan ia akan dia. Maksudnya hati kita ini diibaratkan beliau laksana cermin. Kalau cermin itu ketika ia dihadapkan kepada suatu benda, apapun yang ada, ia pasti akan menampakkan benda itu kalau tidak ada noda atau penghalangnya. Nah, begitu juga hati orang mukmin ini. Ketika syaitan bujuk rayu syaitan, hal-hal yang akan mengganggu, hal-hal yang akan membawa kepada kesesatan masuk ke dalam hati seorang mukmin, maka ditolak oleh seorang mukmin. Hatinya itu akan menolak karena hatinya bersih. Laksana cermin. Nah, jadi kalau orang yang bersih hatinya itu syaitan kadang-kala menyesatkan, karena ia akan mengatakan, akan memberikan tahu terhadap orang mukmin tadi, ini bujur, ini salah. Ini hatinya langsung berbicara. Itu hatinya orang mukmin. Namun faida aznaba zamban ulqiyat fihi nuqtatun. Namun apabila memperbuat seorang mukmin tadi akan satu dosa, ulqiyat fihi nuqtatun sauda, maka dinuntarkan ke dalam hati mukmin tadi akan satu titik noda yang hitam. Laksana cermin dialaki titikan hitam, maka menghadap olehnya. Nah, begitu juga hati mukmin ketika ia memperbuat satu dosa, maka dosa itulah yang akan menggelapkan, mengotori hati mukmin yang bersih tadi.
Nah, fa in taba, namun apabila ia tobat kepada Allah setelah ia memperbuat dosa, muhiyat, maka dihapus titikan tadi. Nah, jadi kita ini kayak ibarat orang tua, laksana hati kita ini laksana baju, apalagi baju warnanya putih kan, atau cermin tadi. Bila igat, tapas, bersih pulang, igat pulang, tapas pulang. Nah, apa tapasannya? Yaitu dengan taubat. Nah, taubat ini bisa, kalau kita bisa kerjakan sembahyang taubat atau baca istighfar kepada Allah, mohon ampun terhadap kesalahan yang kita kerjakan, supaya hati kita ini tidak menjadi gelap atau menjadi kotor tadi. Wa in ada ilal maksiat, namun jikalau kembali ia ke dalam maksiat, berbalik pulang, walam yatub, namun kada tubat, tataba'atin nuqtah hatta yusawwidal qalba. Namun sebaliknya, apabila hamba tadi, seorang mukmin tadi, ketika ia memperbuat satu dosa, ia kada tobat, malah bertumpuk-tumpuk dosa tadi. Nah, gawi tobat kada, maka noktah atau titikan tadi akan membuat hati tadi semakin gelap, sehingga tidak ada lagi kelihatan warnanya. Yang ibarat cermin di tak tutup deh, kada lagi menampakkan cahaya, kada lagi menampakkan apa yang jadi pandangnya, karena tertutup oleh noda tadi. Nah, sehingga membutakan, menggelapkanlah ia akan hati dosa tadi. Fakat in qata fala tantafi'u fihin mau'izah, maka tidaklah bermanfaat lagi nasihat orang lain. Jika sudah hati itu gelap dengan maksiat tadi, bertumpuk-tumpuk dosa, tidak ditobati, itu seakan-akan nasihat orang lain, mau'izah, itu tidak bermanfaat. Bal, tetapi yakma, ia buta an iqdrakil haqi, daripada memperdapati kebenaran, wasalahidin, dan baiknya benarnya agama. Nah, jadi itu pada orang nasihati orang, ada tahu lagi itu, dan makai lagi itu. Kenapa? Sudah tertutup dengan dosa. Wa istahinu bi amril akhirah. Bahkan orang tadi ketika ia maksiat terlalu banyak, dosanya ini terlalu bertumpuk, kada tobat, bahkan ia tambah lagi yastahinu bi amril akhirah, menganggap remeh, inting akan urusan akhirat. Nah, mulai dah sembahyang pun kulir, ibadah sudah tertinggalakan, maksiat jalan terus, karena tobat kepada Allah sudah ditinggalkan baik. Na'udzubillah. Wa yastaqdimu amra dunya, bahkan kebalikannya, ia menganggap besar, menganggap utama urusan dunia. Jadi di hatinya kenapa mengutamakan urusan dunia dan menganggap remeh urusan ayat, karena sudah gara-garanya dosa. Nah, bahkan di sini bal hatta idza quri'a sam'uhu bi amral akhirah, hatta idza quri'a sam'uhu amral akhirah wa akhtaraha dakhala min udhunin wa kharaja min ukhra. Bahkan orang tadi ketika didengarkan atau diketuk pendengarannya tadi urusan akhirat, nasihati orang, jual sadang-sadang sudah nabayo, hidup kada belebesan, ialah hidup hanya sementara, dunia sementara, apabila lagi orang tobat. Ternyata nabayo, malah orang ini di hatinya tepat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kada masuk lagi itu bang, pada hiburan nasihati orang, bahkan lagi nasihati kada masuk banyu, ya itu namanya. Nah, ini sudah sangat berbahaya. Walam yastaqira fil qalbi walam yuharrikhu ila taubah, bahkan kada sampai bertahan dalam hatinya tadi, bahkan kada menggerakkan akan dia untuk taubat. Dia tahu lagi karena buta dengan maksiat, buta dengan dosa, dengan kebanyakan dosa. Jadi dosa inilah laksana ya ibadat orang tu ya, ini penghalang terbesar.
Makanya ujar Rasulullah, hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Hadhil qulub, hati manusia ini bisa berkarat sebagaimana besi pun bisa berkarat. Siapa nang karatnya nih, tagarnya nih, yaitu dosa nih tadi. Jadi kita ini introspeksi diri kita, kenapa aku nih sambah yang kena maulid, ibadah hadapati handa, tahajud, ngajak tahajud, macam-macam lah, dunia semakin tamak, hidup hendak kuat, macam-macam tuh di hati kita nih. Oh ternyata faktornya adalah dosa dan maksiat. Baik yang kita sadari gue atau yang tidak kita sadari, itulah yang menghalang, menutup hati kita nih. Nah, nasihat orang kadang masuk lagi, itu faktornya gara-gara dosa, nang kadang kita taubati naudzubillah. Nah, uji kata ulama, fa idza kana al badanu saqiman la yanfa'ul ta'am. Lam yanfa'ul ta'am. Apabila badan kita ini berpenyakit, mun badan ini sudah sakit, lam yanfa'ul ta'am, tidak ada gunanya lagi makanan. Biar kayak apa kenyamannya makanan, biar kayak apa enaknya makanan, amun awak sudah sakit, dia sudah pahit. Antaranya corona, nyamannya makan tuh lagi hilang deh. Tapi amun awak sihat, biarlah lauk pojok nabaya. Nah, pojok hayam enggak? Pojok nang apa kah? Pojok mamojok nih. Tapi liur nyamannya itu makan. Cuma kalau sudah liur berpenyakit sakit, biar kayak apa nyamannya makan pada yang nyaman lagi. Ini tamsilnya. Tidak ada manfaatnya lagi makanan kalau badan sudah sakit. Begitu juga kalau sudah hati kita ini berpenyakit, diliputi dengan dosa dan maksiat tadi, tidak kita taubati, maka itu laksana badan batiniah kita ini sudah penyakit, kada ada lagi manfaatnya nasihat orang lain. Papadahan orang itu kada makai lagi. Itu yang masuk kanan keluar kiri, angin lalu itu lagi. Kaya-kayanya tuh. Bahkan ketika nampak melihat, memandang, mengiringi orang mati, ya kada pacang mati seakan-akan dia dah. Nah ini masya Allah. Makanya kan dalam surah Naba, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Bila orang ini sudah ditutup Allah Ta'ala, hati mereka, yalah, pendengar mereka, penglihatan mereka, itu kalau digunanya lagi, akal mereka tidak berfungsi lagi. Ini naudzubillah. Kenapa? Ini faktor dosa tadi. Nah disinilah penghalang kita. Kita ini perlu tobat itu sehari itu paling kali dah 100 kali. Itu tobat kepada Allah. Nyesal kita daripada dosa. Nyesal itu perlu benar untuk memperbaiki kita nih, menetralkan membujurakan, meluruskan keimanan kita nih dan ketakwaan kita. Itu yang perlu hari-hari. Karena dosa kita ini macam-macam datang anggota kita ini dari mata, dari hidung, dari talinga, habis lagi anggota tubuh kita ini macam-macam. Datang dosa kan. Baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Nah, kemudian wa idza kana al-qalbu maghraman yuhibbu dunya lam tanfa'ul mau'izah. Dan apabila sudah hati manusia itu karam, diliputi dengan kecintaan dunia, dia tahu lagi urusan dunia yang penting adul, ada uang urusan lancar. Maaf nanti adul ini kan pulus, laulal pulus lah lakatin nufus ya, uji Arab kan mengkada berduit silakan langsung. Nah itu, ini pikirannya makan bagawi untuk hidup untuk makan. Nah ini naudzubillah. Tidak ada bedanya manusia dengan binatang seperti itu. Nah, tidak ada manfaat lagi bila sudah dalam dunia ini. Yang biasanya kalau orang sudah maksiat ini banyak, dosanya banyak, hatinya tertutup, biasanya juga orang ini sudah akan ditanamkan mahabbah, cinta lawan dunia. Jadi kalau orang ini hatinya sudah tertutup daripada kebenaran tujuan, yang dicintainya, yang dicarinya adalah dunia untuk dunia. Tapi kalau orang di hatinya ini dibukakan Allah Ta'ala hidayah, walaupun ia punya dunia, tapi dunia itu tidak menghalang dirinya cinta kepada Allah.
Malah ia jadikan dunia ini sebagai wasilah perantara jambatan untuk mendapatkan mahabbatullah, kecintaan Allah. Nah itu orang yang bujur nih. Ada yang ini tadi hidup untuk dunia, dunia untuk hidup. Ya naudzubillah. Artinya apa? Dunia untuk hidup. Ini semata-mata tidak ada perbedaan antara manusia dengan di hewan. Nah, nasihat orang lain, papadahan orang lain, ada lagi. Ya itu nasihat macam-macam. Ada nasihat itu berupa yang namanya penglihatan kita, kejadian kita. Makanya kan kita melihat nasihatullah kafa bil mauti mau'idzannya Nabi. Kafa bil mauti mau'idzan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cuma terkadang manusia ini kadang sadar kayaknya itu ada penyakit mati. Nah, itu alihnya kita nih. Nasihat itu kan ada nasihat secara nyata orang lain, ada nasihat nampak yang kita lihat, itu kematian teh. Itu nana jelas sebenarnya. Ujar kata pepatah saya ini, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izah. Apabila hati manusia itu sudah keras hati ini, bila sudah keras itu yang membatu, lam tanfa'hu mau'izah. Tidak akan ada gunanya lagi nasihat. Biar kayak apa baliuran wa madahi, ada apa yang dipakainya aja. Tamsil kal ardi idza sahubat la yanfa'ul matar. Tamsilnya seperti bumi apabila sudah kering, tandus dah, kada ada gunanya lagi air hujan. Biar kayak apa hujan mendesah nampak kering mati dah. Tanah ini sudah mati dah. Biar tuh hujan ya kada apa yang tumbuh lagi tuh. Ini sama dengan perbandingan hati manusia. Nah wa bihadza yuqlamu sidin. Dengan ini ketahui annahu la faidata fil istighfar wal qalbu lahin matwusun musawwadun min kasratiz zunub wal ghaflah anit taubat. Lalu diketahui ini, hati kita ini ketahui bahwasanya tidak akan ada faedahnya kita mengucap istighfar, memohon ampun kepada Allah kalau hati kita ini apa? Lahin tu lalai. Astagfirullahaladzim. Cuma kemanakah hati kita boy? Baca istighfar, tapi hati kita layau. Kemudian bercurumur pulang dengan hal-hal keduniaan. Bayannya min kasati junub, dari sebabkan terlalu banyak dosa. Dosa banyak benar dan lalai daripada taubat. Jadi kita ini taubat sebenarnya bukan mengatakan istighfar astagfirullah, tapi hati kita menyesal benar bahwa nih aku ini nah ya Allah ya Rabbi, andai kata engkau kada mengampuni, tidak menerima taubatku, akan bagaimanakah diriku? Nabi Adam alaihissalam ketika tamakan berhudi, berapa tangisan beliau ke dunia 300 tahun, riwayatnya ada mengatakan 100 tahun nangis silin taubat kepada Allah. Hanya satu kali berdosa tamakan berhudi. Kita ini siang malam nah kada hitungan lah. Itu pun kerjaan maka nangis. Malah-malah kita tersenyum aja kan, tamsil yang tenang. Nah kita pantaskah kita nampak mengharap surganya Allah sedangkan diri kita penuh dengan dosa. Nah inilah namanya kan kita ini nampak tobat kita, istighfar kita ini tidak ada manfaatnya karena hati kita tidak mengharap tidak mengharap ampunan Allah. Kayaknya itu masih bercumbu dengan maksiat. Ini maksiat itu nama halang, tidak benar-benar terlalu banyak dosanya. Nah, fa'innahu law sara yastaghfiru ana al-laili wa atrafan nahar ma hadhil halah la yufiduhu syai'un. Maka bahasanya begini, seseorang nih andai kata jadilah ia yastaghfiru, meminta ampun kepada Allah di pertengahan malam, kemudian di hujung siang malam meminta ampun kepada Allah, tapi di hatinya kada nyesal lawan dosa apa deh? Kada menyesali dosa-dosa nambah hari. Kayaknya tuh nampak biasa aja. Nah, jadi istighfar itu bukan lafaznya tapi dah penyesalan kita itu nang diharapkannya. Sedangkan lafaz istighfar itu adalah hukumnya nampak sunat aja. Tapi nang wajib adalah menyesal dari dosa itu. Itu nahiannya. Tapi kenapa ya Allah kalau berhubungan dengan manusia bolehkahkan dia orang, kalau menggibah orang, nah minta halal minta ridha, banyak kaitannya. Barangkali ya warubbama kana salban lil wibal, bahkan itu bisa menjadi penyebab bagi celakanya orang tadi. Nah, jadi kita nampak
taubat itu adalah penyesalan kita kepada Allah terhadap dosa yang telah dikerjakan. Itulah nama kebanyakan di makam-makam nasuluk ilallah. Orang yang ingin mendapatkan makrifatullah. Di dalam kitab Tuhfatul Raghibin wala 9 makam, 9 macam tuh tingkatan-tingkatan lah. Nama pertama adalah taubah. Tubuh ilallah taubatan nasuha. Bujur taubat kita nih. Bujurlah kita nih taubat kepada Allah. Bujurlah kita nih nyasal. Nah, taubati itu biar taubati. Macam-macam itu nang ianya nih. Nah, karena hati kita ini pangan sebenarnya sulit benar nih. Maka banyak tuh biar namanya bahkan hati kita keras tuh nah. Lalu kita taubati. Nah, banyak ujar Rasulullah dalam hadis nih. Salah satun turisu qaswatal qalbi. 3 perkara yang menyebabkan hati kita keras. Nah, ini kita juga nyasal gitu, Bay. Penyebab hati keras nih, Bay. Napa ya yang pertama? Hubbun naum, katuju guring. Sanang benar. Kita nih guring terus. Terlalu banyak tidur. Itu juga penyebab hati pangarasan. Makanya man guring ini biar hari ini penang hujan, paur kanyang. Ya lah. Pikirannya tidak. Itu misalnya tuh. Itu penyebab yang pertama hati jadi keras. Kalau di dalam Bujailini al-Khatib itu kita masalah guring itu kan agama ada mengatur juga. Kita guring itu aturan agama ada. Nah, 3 macam di situ kan masalah tidur itu. Ada yang namanya failullah, ada yang namanya qailullah, ada yang namanya ghairullah. Failullah, qailullah, ghairullah. Ngarang guring tadi. Kenapa ya failullah? An-naumu indar tipa isyamsi. Guring ketika terangkat matahari. Itu namanya failullah. Biar sampai yang subuh nyaman pian guring. Yang subuh kena aja jam 8 ya bangun. Nah, ada gawian nih. Gawian mau ada mau tuh. Kenapa bahayanya? Bahayanya itulah yurisul futur, mewarisi lemah. Futur itu kan lemah syahwat, bisa impoten, lakian bisa ada bini. Apalagi ini picik kebanyakan lama, picik tapi bedibak. Apa nih itu ditahu jauh. Jauhin apa bili-bili kan? Penyakit apa? Macam-macam itu penyakit nang geung tuh. Nang jelas tuh awak lo kada baik. Karena kurang cahaya matahari. Nah, itu kada baik. Nang baik kedua qailullah. Ini nang bagus. Nang baik benar kan? An-naumu lintidari salati zuhur. Tidur menunggu sembahyang zuhur. Niat hendak sembahyang tahajud. Maka berpahala ini. Jam 11-an kalau menyakali di gawian bagus saya. Atau paling kali dah habis setengah hari barang bisa sembahyang zuhur, bisa sembahyang guring. Itu paling kali dah. Nah, tapi ada lagi yang lebih kada baik ini nah. Itu adalah ghairullah. Namanya an-naumu ba'da shalatil asri. Tidur imbah salat asar. Itu lebih 40 macam penyakitnya, boy. Disebutkan oleh ulama. Yang terbesar darinya adalah pertama yurisul baladah, mewarisi kebodohan. Yang lebih dia jadi jutul benar tuh, ada berarti pintar. Karena Pak guring habis salat asar itu mewarisi kebodohan. Alih dia jadi. Itu yang pertama. Kemudian yurisu khaswatal qalbi, mewarisi hati pengarasan. Tapi kalau diparipi sudah terkena amuk tuh biang. Nanti kehendak itu bilang nak awak ada lagi. Tuh gak ada juga guling habis salat asar boy. Kita cucu anak hati-hati tuh biang. Ibadahi itu. Nah, ketiga ini banyak tuh di antaranya. Bahkan lagi bisa yurisu junun. Yurisu junun, mewarisi penyakit orang gila. Mana? Bahkan lainnya Pak, khifa alaihi su'ul khatimah. Khawatir selanjutnya bisa mati kada gaib beriman. Naudzubillah.
Itu di antara yang terbesar penyakit guring habis salat asar. Munya sekali-sekali bang, umpamanya kadang-kadang gitu ya kurang lebih lah. Ini jadi tabiat dah. Bila sampai asar, gue marah gue, kena bangun. Nah itu berbahaya. Kalau antara maghrib dan isya bang, nah ini kata baiknya juga. Man nama bainal maghrib wal isya fala anamallahu ainah. Jadi orang yang biasa guring antara maghrib dan isya, Nabi Allah tidak akan memejamkan matanya, kedua matanya. Artinya imbah nih entah. Sulit guring tengah malam jangan lagi. Caget mata. Kenapa? Karena guring antara maghrib dan isya. Karena antara maghrib dan isya itu ada waktu fadilah itu biar. Jadi kita maghrib dan isya itu harus ada nafas kita isi kebaikan, jangan berguring. Itu biasanya kayak itu epiknya. Orang yang susah tidur itu gara-gara guring setelah salat maghrib. Nah, berapa jamnya? 4 ulah. Bahasanya subuh 3 deh. Nah, kita hindari deh. Waktu nang kada baik nah. Jadi kan hobo naum, terlalu katuju guring, hobo raha ya Nabi. Yang kedua terlalu katuju santai. Santai, pecik HP, duit datang sorangan. Ya Allah, kehendaknya lapang aja, santai. Makanan picik datang, datang. Wah, ini apalagi kan online kan. Anak makan picik datang. Apalagi kayak itu terus lah. Ada mungkin, ya lah. Nah itu terlalu santai. Biasanya orang yang santai ini biasanya terlalu santai itu akibatnya ada baik juga. Musia. Nah, gitu. Kita ini memang bagus sih mana aja dalam artian tuh. Cuma kasihan ya orang kan. Banyak waktu kita terbuang beramal kabati handak, belajar banyak bagawi tapi handak, ya lah. Itu biasanya kayak itu. Yang ketiga penyebab hati mati itu wahubul akli. Ketujuh makan terus. 3 macam ini pas dengan nafsu kita. Ketujuh guring, ketujuh santai, ketujuh makan. Ini penyakit secara umum manusia. Nah makanya yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah ini. Ketika kita ini kalau menahan 3 macam ini, makanya jangan Allah jadikan manusia ini ialah 2, nafsu ada, akal ada. Kalau malaikat itu hanya Allah jadikan akal, kadida nafsu. Kalau binatang hanya Allah jadikan nafsu, kadida akal. Nanti binatang tuh makan minum bagi bedanya becari makan minum begena sembelih orang atau kambingnya sapi kan. Binatang enggak. Malaikat bang ibadah semata-mata ibadah. Detahunya makan, detahunya malaikat. Sama tapi ibadah aja, ada nauku, ada sujud. Itu malaikat. Nah, kalau manusia ini 2. Ada nafsu, ada akal kita nih. Nah, makanya nama faman ghalaba alaihi aqluhu fahuwa akramu minal malaikah. Bila orang ini akalnya lebih berfungsi, lebih ia gunakan ketimbang nafsunya. Ya tadi makan minum guring tadi. Dijaganya batasannya kan kita nih guring itu jangan jangan lebih pada depan jam. Ya kalau makan itu kan jangan kawanya ini yang terlalu berlebihan. Minum habis aja santai itu jangan jadi kan santai ya terus. Mau kayak itu musia kena. Bila kita jaga dengan ini kawa kita memfungsikan akal kita, nafsu kita kalau kekang, itu bisa aklamu minal malaikah. Bisa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Derajatnya lebih tinggi dari malaikat kalau manusia itu kawa mengekang nafsunya. Tapi sebaliknya, bila nafsunya lebih berfungsi daripada akalnya, kalah akal nafsu aja namanya bahwa arzalu minal bahaim. Ia bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Kita 2 bisa lebih mulia daripada malaikat atau bisa menjadi lebih hina daripada binatang. Kalau antara nafsu dan akal ini nama-nama kalah atau nama-nama nang itu kita harus berpikir. Nah ini manusia. Nah selanjutnya, adapun yang kita lihatkan nih. Jadi tandanya orang yang taubat kepada Allah itu dilihat beberapa hal. Yang pertama aja ayyakhafa fi amri lisanihi. Nah
orang ini menjaga lidahnya kada sembarangan berkata-kata, apalagi kata-kata yang membawa kepada ghibah, namimah, kizib, berdusta, atau kata-kata yang lebih henam nang ada faedahnya dibuangnya tah bahari katuju pangaramput, katuju asbun asal berbunyi nyala asbun lah asal berbunyi salah bujunya tahu nama ting bicara nanti kuranginya nih tah menggibah orang mana mimah adu domba orang bisa dia dikuranginya digantinya apa wa yahmaluhu masyhuran bizikrillah digantinya dengan zikrullah banyak membaca Quran. Nah gantinya nang tadinya umpamanya berpandai nang banyak urusan dunia digantinya dengan masalah akhirat. Nah ini berarti tanda wanita taubat kepada Allah nan baiknya. Amun orang ditobat sebelah cuma untungnya latoi masalah dunia, apalagi menggibah orang itu tidak ada artinya. Walaupun sering kali sering baca istighfar, kalau lidahnya tidak dijaga, diganti lidahnya tadi apa yang ngajinya apa, nah kada baik diganti dengan hal yang baik. Itu ciri orang taubat kepada Allah. Karena kita lihat apa ya perkataan kita ini, nah walaupun bujur itu masih ada tanggung jawabnya. Tapi kalau diam itu manfaatnya luar biasa. Nah yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi, fala yadkhulu batnahu illa halalan walau qalilan. Ia memperhatikan nih, takutan benar urusan parutnya nih dijaganya pulang. Kenapa? Fala yudkhilu batnahu, ia kada mau memasukkan ke dalam perutnya ini kecuali yang halal, sekalipun sedikit. Nah ini hati-hati pulang jaganya pulang nih. Makanannya dijaganya juga, kada sembarangan tahu. Dalam artian berpilih. Nah, pilih nih gawiannya maksudnya entah. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya gawian orang ini kan maksiat ada, nang baik ada. Undang orang melawat kita nih, kayak apa yuk? Kita ini tahu pada orang tuh gawian orang tuh ada halal ada haram. Cuma bila kada melawat kena ngalih. Mau melawat ngalih kan ngalih kayak Pak. Nah, itu bisa-bisa mau nak aja. Ya mau kawa kada makan ya ada makan. Mau nya kada aja yang mengasani barang sedikit kita mintakan ya Allah mudah nang pemakanin nang halal. Nang hasil nanti mudahan nang diaruhakan ini hasil nang halal itu ada lagi. Tahu kan, mau tahu gawean warna dua macam. Tapi mun jelas gawean dengan kata halal, misalnya nah guru jar. Kalau ini karena orang tadi napa karena nimbak buntut bang, bayakannya kita, bolehlah kita menerima. Ini jelas kada boleh kayak apakah? Apalagi kan nang diberi ini guru menginyai. Menginyai itu apa? Kenapa? Itu tampil fitnah, tuh hukumnya haram. Kalau kita dalam hukum fikih lah, hukum fikih nih. Kalau jelas orang tahu nah haram nih, jelas sudah orang yang banyak dia olehan mbak buntut minyakan. Tukarakannya kasih beda motor atau kamu motor kah? Bolehlah kita berbuat, maka hukumnya haram kita berbuat. Padahal disitkan deh sebenarnya motor orang. Jelas umpamanya tukarannya itu nang kada halal lah. Ini dalam hukum agama biarlah kada gampang karena haram tu je. Makan mengakibatkan hati kita apa tadi? Tertutup tadi. Itu berbahaya. Apalagi makanan ini hati-hati makan. Makanan satu lokmah kan ada ceritanya kalau ketika seorang sahabat datang nih Abu Waqqas kan, lalu ujar Abu Waqqas kan ya Rasulullah ud'uni tolong doakan aku nih supaya menjadi orang yang pengabulan doa. Ya Nabi atib nafsaka wa mat'amaka takun mustajab dakwah. Perbaiki diri kamu, artinya akhlak kamu, sifat kamu, dan perbaiki makanan kamu. Berarti jangan sampai kada halal. Takun mustajab dakwah. Pasti kamu akan jadi orang yang pengabulan doa. Nah itu jadinya dua macam, jaga diri kamu daripada yang haram dan jaga makanan kamu. Jangan sampai tak makan yang kada halal. Nah itu. Jadi walaupun sedikit itu la yudkhilu batnahu ila khalal. Jadi orang yang wujud tobat itu kada hakun lagi inya nang kada baik. Itu tersahapian mana atau umum kita. Jadi kalau kita batin niyah kita ini adalah kita bersih lah. Kalau ingin ibadah kita baik kepada Allah, itu yang kedua ini sangat di akhir zaman yang sulit banget. Makanya Nabi pernah
sayati Allah ummati zamanun la yubali nas min aina qasabal mal aminal halal aminal haram. Nanti akan tiba satu masa di mana manusia tidak peduli lagi kayak apa caranya tahu harta halal haram, yang penting sikat terus. Inilah yang penyebab iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nang kada halal tadi. 40 hari kita ibadah, kalau sudah satu nasi kita masukkan dengan sengaja tahu pada kada halal, itu tidak ada ibadah, tidak diterima Allah ibadah kita. Man adkhala luqmatan, man adkhala jawfahu luqmatan min haram. Orang yang sengaja memasukkan ke dalam mulutnya satu suap nasi yang haram, jelas dah itu 40 hari ibadahnya tidak berpahala. Hatinya akan tertutup tadi. Nauzubillah. Nah, yang ketiga, tanda orang yang taubat kepada Allah, ayyakhafa min amri basari. Ya jaga pandangannya nih, penglihatannya ini, fala yanzuru ila haram. Inya kadahapun sabarang lihat. Apalagi nang haram ini kan pandangan nang perempuan macam-macam itu dijaganya. Itu ciri nang ada orang yang menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita ingin apa? Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah bukakan batinnya kita, Allah mudahkan langkah kita supaya kita dapat menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang selamat dunia akhirat, mati dengan husnul khatimah dan terindah daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu lakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nasrihi fi jami'i ta'al wal ibadah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.